Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita bertemu dalam diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepekan ini kita akan membahas tentang pendidikan di Taman Eden. Dan saya sudah bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, Pendeta, kita tahu selama triwulan ini membahas tentang pendidikan, dan memang pendidikan itu ternyata sudah ada sebelumnya di Taman Eden. Ya. Dan mungkin Pendeta bisa jelaskan lebih lengkap lagi bagaimana sistem pendidikan yang ada di Taman Eden. Silakan. Baik, pemirsa dan Bella, seperti biasa kalau saya membaca satu buku, saya selalu mulai dari pendahuluan. Ya. Baik. Kita kenal di dalam dunia pendidikan ada satu ayat yang selalu disebut-sebutkan. Itu dari buku Amsal 9 ayat 10 yang isinya adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Jadi mungkin karena keterbatasan vocabulary bahasa Indonesia ya, sehingga disebut kata takut di sana, jadi ada kesan itu negatif. Tapi sebetulnya dalam bahasa aslinya itu bukan seperti itu. Yirat ya, yirat dalam bahasa aslinya. Kalau dalam bahasa Inggris itu respect, hormat, sesuatu yang mengagumkan, itu kata daripada takut itu yang sebenarnya. Lalu kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di sana juga dikatakan bukan takut, tapi ada rasa hormat, rasa kagum kepada apa? Kepada pencipta. Jadi contohnya kita atau Bella melihat satu produk, apalagi cewek ya. Biasanya cewek kan sangat memfavoritkan satu brand. Yeah. Entah apapun alasannya brand itu suka. Jadi begitu lihat ini, wow. Lalu biasa orang yang menyukai satu produk, satu brand, itu mencari tahu siapa penciptanya. Saya nggak tahu Bella lakukan itu atau enggak. Saya biasa cari tahu siapa penciptanya, historinya, biografinya, sehingga wow. Nah, dari situ kita bisa mempelajari siapa sebenarnya pencipta itu. Siapa pencipta. Jadi sederhananya adalah pada waktu kita mengagumi sang pencipta, seorang desainernya, kita akan mempelajari desainernya, lalu hasil-hasil yang diciptakan oleh desainer itu menunjukkan daripada karakter si penciptanya. Nah, itulah yang Allah ingin lakukan, itulah yang Allah harapkan dari kita, ciptaannya. Jadi pada waktu melihat ciptaan, wah, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan kagum kepada si penciptanya itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita tahu siapa penciptanya dan kagum kepada penciptanya, lalu ada timbul, aku ingin seperti pencipta itu. Jadi mengidolakan daripada pencipta itu. Baik, terima kasih Pendeta. Dan sekarang kita langsung lanjut ke hari Minggu dengan topik sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama itu kita tahu kalau sekarang ya, dulu kita kan TK, mungkin ada yang playground. Nah, sekolah yang pertama ini maksudnya seperti apa di Sekolah Sabat kita, Pendeta? Baik. Seperti yang kita pelajari di hari kemarin bahwa Allah ingin manusia itu mempelajari karakternya, kan begitu, mempelajari karakternya. Seperti yang kita bilang kemarin bahwa pada waktu kita kagum kepada desainernya, maka kita akan cenderung untuk ingin menjadi seperti desainer itu. Saya tidak tahu pengalaman Bella dan pemirsa di rumah. Saya punya pengalaman pada waktu saya menjadi murid dulu. Memang waktu SD, SMP, SMA saya tidak ada terlalu memfavoritkan salah satu guru, tidak ada, karena saya lebih menikmati mainnya daripada sekolahnya dulu. Nah, setelah kuliah baru saya memfavoritkan satu dosen.
Kenapa saya favorit dengan dosen ini? Dia berpikirnya dalam, belajarnya dalam, penyampainya simple. Jadi saya punya cita-cita kalau bisa seperti itu juga gitu. Menggali dalam tapi menyampaikannya simple. Kita baca apa? Biografinya. Nah, itu juga yang diharapkan oleh Allah sebagai pencipta terhadap ciptaannya. Nah, ini dimulai di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Jadi pada waktu setelah Allah menciptakan bumi ini pada khususnya, kan dia ciptakan juga jagat raya yang lain, planet-planet yang lain, tapi dalam buku Kejadian itu menceritakan khusus Allah menciptakan kita punya planet ini. Jadi Allah menginginkan bahwa manusia itu mempelajari karakter Allah. Dan itu ruangan kelas yang pertamanya adalah di Taman Eden. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut bahwa ruang kelas itu Taman Eden, gurunya adalah Allah sendiri, lalu buku pelajarannya itu adalah alam. Ya, buku pelajarannya adalah alam. Contohnya begini, kalau Bella pernah ingat dulu, kita sering terkagum-kagum dengan guru matematika kan. Waduh, kan lucu rasanya kita kagum sama guru matematika yang kita pelajari PMP gitu kan, atau PPKN sekarang kan nggak nyambung istilahnya. Jadi kelas yang pertama, sekolah yang pertama itu adalah di Taman Eden. Mereka berada di ruangan kelas itu dan gurunya adalah Allah sendiri. Lalu mata pelajarannya adalah alam semesta ini, buku pelajarannya juga adalah alam semesta ini. Ternyata memang luar biasa ya Pendeta dengan bagaimana Tuhan sistemnya yang Tuhan buat itu sudah berawal dari Taman Eden, bagaimana pendidikan itu kita bisa melihat bahwa Allah ini sebenarnya adalah Allah yang teratur. Dengan adanya pendidikan pun sebenarnya manusia itu sudah diajarkan sebenarnya untuk bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana dengan setiap pendidikan-pendidikan dari Taman Eden lebih awalnya ya. Dan di sini Pendeta ada satu yang ingin saya tanyakan. Di sini ada pertanyaan di Sekolah Sahabat kita, meskipun jarak kita jauh dari waktu ditaruhnya manusia yang pertama di Taman Eden, kita masih dapat belajar dari pelajaran-pelajaran alam. Dan yang kita tahu kan pelajaran alam yang diinginkan adalah bagaimana kita mengetahui alam. Cuman kan dengan situasi seperti saat ini, bagaimana kita bisa mempelajari alam seperti kerinduan atau seperti yang diinginkan Tuhan. Bagaimana dengan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelumnya. Untuk saat ini, dengan kita yang hidup di zaman seperti ini, bagaimana kita mempelajari alam, bagaimana kita mempelajari seperti pendidikan yang ada di Taman Eden. Itu seperti itu. Baik. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, alam semesta ini kan tidak hilang. Alam semesta ini rusak. Beda rusak, beda hilang. Kalau dalam dunia komputer itu beda delete, beda format. Ya, beda hide juga. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada kerusakan dari sistem alam semesta ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari ke belakang bagaimana karakter daripada penciptanya. Itu hal yang apa? Hal yang menarik yang perlu kita tetap ingat. Lalu yang kedua, contoh ini saya suka ambil ilustrasi. Saya suka dengan barang-barang yang antik gitu, barang-barang tua. Jadi saya punya kendaraan itu yang saya simpan selalu itu tahun 74. Jadi pada waktu tahun 74 itu, atau kendaraan yang saya pakai ini 4x4 4-wheel drive. Lalu mereka sudah rancang itu bagaimana untuk di medan lumpur, bagaimana untuk di medan pasir. Lalu sudah dirancang juga bagaimana supaya mobil ini bisa berfungsi untuk menjadi direct. Itu masih digunakan sampai sekarang, sistem itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin nanti sekali waktu Bella ke Amerika, ada mobil yang di sana terkenal sekarang, Tesla. Tesla.
Saya baru bilang Tesla ini apa? Rupanya Tesla ini adalah seorang ilmuwan juga dulu. Jadi waktu itu ada perbedaan pendapat lah Tesla dengan Einstein. Kalau saya tidak salah ingat itu ada. Jadi, bukan Einstein, maksud saya Isaac Newton, masalah listrik. Jadi sistem Tesla ini dilupakan, tapi lama-kelamaan sistem Tesla itu kembali dihidupkan sekarang. Jadi pada waktu kita melihat ini, kita mundur ke belakang. Oh, rupanya Tesla ini orang yang hebat, ya orang hebat. Lalu waktu saya melihat mobil saya yang tua ini, waduh hebat juga desainernya ini ya. Ya bayangkan tahun 74 itu udah sekitar 40 tahun yang lalu sudah terpikir untuk melakukan hal seperti itu. Nah, sama juga seperti sekarang. Kalau kita melihat alam semesta ini, melihat sistem tata surya ini, kita bisa melihat bagaimana hebatnya desainer alam semesta kita ini. Dulu waktu sekolah saya paling suka belajar namanya bumi dan antariksa. Juga geografi. Saya suka sekali. Kenapa? Di sana kita bisa lihat susunan tata surya itu ada Milky Way. Hebat juga ya. Lalu susunan tanah itu, wah, satu hal yang sangat luar. Jadi prinsipnya Bella, walaupun memang sudah lama, ribuan tahun yang lalu, hasil karya daripada Allah kita itu tidak hilang, tapi hanya rusak saja, masih bisa untuk dipelajari. Baik, dan sekarang kita masuk ke hari Senin, Pendeta. Ya. Pengacau. Di sini saya membaca judulnya, saya teringat waktu kita sekolah. Pasti ada satu murid atau dua murid yang istilahnya pengacau lah di dalam kelas. Dan ternyata di Taman Eden pun memang sudah ada pengacaunya juga. Dan mungkin Pendeta juga bisa jelaskan lebih jelas ya tentang pengacau ini di Taman Eden itu siapa gitu. Baik. Jadi ini berurut ini cerita ini Bella ya. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, Allah berikan perintah kepada manusia bahwa semua yang ada di taman ini boleh dimakan. Itu dalam kejadian 2 dan kejadian 3 boleh kalian makan. Tetapi yang satu itu jangan. Itu jangan, nanti kamu akan mati. Nah, datang setan melalui ular. Katakan bahwa enggak, kamu sekali-kali tidak akan pernah tidak akan pernah mati. Kata tidak itu yang diselipkan sedikit. Sama seperti di sekolah dulu. Contohnya guru sudah katakan demikian. Oke, anak-anak, sekarang PR kita adalah bab 7 contohnya. Lalu dikumpulkan pertemuan berikutnya. Itu instruksi daripada guru kelas kita. Tiba-tiba ada orang datang. Bukan bab 7, tapi bab 8. Atau itu lebih ekstrim lagi kan, atau dibilang, "Oke, tidak dikumpulkan pertemuan berikutnya, bebas terserah kapan saja." Kan tidak dikumpulkan, dan harus dikumpulkan. Nah, yang menjadi persoalan adalah Adam dan Hawa lebih mendengar kepada pengacau itu. Nah, sama juga di kelas kita. Kita lebih sering mengingat dan mendengar kepada informasi yang terakhir daripada informasi yang pertama. Kita sering ragu-ragu terhadap informasi yang pertama. Lalu yang kedua, kita sering kurang percaya kepada satu oknum yang lebih official dibandingkan oknum yang lain. Itu problemnya di situ. Jadi bahasa Alkitabnya adalah Adam dan Hawa lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh setan melalui ular daripada kepada penciptanya sendiri. Sangat disayang sekali ya Pendeta, padahal sebenarnya kalau kita balik lagi ke hari Minggu, bagaimana Tuhan sudah menciptakan semuanya, bagaimana Tuhan sudah memberikan Hawa dan memberikan semua yang mereka butuhkan di Taman Eden, dan akhirnya setelah pengacau ini datang, akhirnya apa yang sudah Tuhan, mungkin pendidikan yang Tuhan sudah berikan itu
seperti sia-sia karena di saat pengacau ini datang tiba-tiba akhirnya semuanya hilang dan mereka lebih mendengarkan pengacau itu. Saya jadi ingat waktu saya di sekolah dulu juga biasanya ada satu pentolan di kelas dan biasanya kita jagoannya biasanya dia. Iya, jagoannya. Dan biasanya kita memang kalau dia udah ngomong atau bicara sesuatu kita pasti yang di kelas yang manut-manut. Jadi memang mungkin kalau kita bisa ilustrasikan, mungkin waktu itu juga Hawa yang saat itu diganggu oleh si pengacau ini, mungkin dia melihat bahwa wah kok bisa ya ular ini bicara, mungkin ada sesuatu yang membuat akhirnya Hawa ini tergiur gitu dengan mengikuti apa yang ular ini bilang. Dan sebenarnya sangat disayangkan mengingat bagaimana Tuhan sudah menciptakan begitu baik. Dan bagaimana pendeta untuk kita saat-saat ini, kadang kita juga bertemu dengan pengacau-pengacau dan mungkin kalau kita bertemu dengan pengacau yang memang sudah terlihat jelas, oh iya dia pengacau, mungkin kita akan lebih bisa untuk jaga. Tapi bagaimana kalau kita bertemu dengan pengacau yang kita nggak tahu ternyata dia itu pengacau, itu seperti apa? Baik, jadi sebelum menanggapi pertanyaan Bella, saya mau kasih gambaran sedikit. Apa dampaknya pada waktu pengacau itu berhasil mengelabui Adam dan Hawa? Setelah jatuh ke dalam dosa, itulah pertama kali Adam dan Hawa melihat awal kematian. Apa? Daun gugur, ya, daun berguguran. Mungkin pegang rambut gini, kok rontok kan ya? Ada di situlah mulai terlihat degradasi itu apa? Penurunan daripada kualitas hidup mereka. Nah, bayangkan seandainya yang kita beribuan tahun jaraknya dari Adam dan Hawa, pada waktu kita melihat bencana alam, contohnya kan banjir, gempa bumi, tsunami, kesimpulan apa yang kita dapat terhadap pencipta kita itu gitu loh. Berarti Allah menciptakan kita untuk hidup susah. Kan jadi udah salah. Jadi itulah dampak daripada percaya kepada si pengacau ini. Itu poin yang. Lalu poin yang kedua, ini menarik lagi Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Satu ketika saya pernah diminta untuk bicara di satu acara. Judulnya adalah Usaha Merubah Hukum. Saya perhatikan banyak orang mempelajari siapa, bagaimana, di mana hukum itu dirubah. Jadi fokus orang itu kepada hukum yang dirubah, lupa mempelajari mana yang asli. Jadi bayangkan mereka expert di yang palsu, yang asli nggak tahu, kan itu. Lalu yang menariknya dari yang palsu ini dipalsukan lagi. Jadi kalau dia belajar pertama dari yang palsu, lalu dia tahu lagi yang palsu, dianggaplah yang palsu pertama yang dia ketahui ini menjadi sesuatu yang benar. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya kembali, yang perlu kita cari tahu adalah apa yang benar, bukan apa yang palsu. Ya, kita tahulah, sama-sama tahu di Indonesia ini banyak brand-brand terkenal, ya tanda kutip ya, yang bisa mereka buat, ya bisa dibuat. Nah, kalau orang yang tidak jeli, ya akan terbuai begitu saja. Tapi kalau orang yang jeli bukan mencari tahu mana yang palsu, tapi justru mencari tahu mana yang asli. Jadi setelah tahu yang asli, yang palsu yang datang dari mana itu, siapa yang ciptakan, ya patokannya adalah apa? Yang asli. Nah, kembali, apa sih yang asli yang dikatakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa? Yang asli itu satu, apa yang Tuhan katakan itu ikuti, itu saja yang aslinya. Nah, dari mana kita tahu apa yang Tuhan katakan? Ya tentu dari suratnya. Suratnya itu apa? Zaman dulu adalah alam, tapi kalau alam sudah rusak, dibuatlah manual book dia sekarang, yaitu apa? Alkitab yang kita pegang sekarang. Walaupun sekarang modelnya macam-macam, seperti yang saya punya elektronik. Ada sebagian orang lebih concern enggak harus yang print out yang lama, itu no problem, enggak masalah. Sama seperti orang pacaran kan, dulu zaman saya pacaran pakai surat tulis
kantor pos. Kalau zaman Bella pacaran kan udah nggak kenal kantor pos lagi kan, yang kenal adalah Teks. chat dan lain apa sebagainya. Itu tidak merubah esensi daripada komunikasi yang apa, yang baik. Sebenarnya ternyata gampang ya pendeta untuk bisa membedakan pengacau walaupun terlihat atau tidak terlihat itu sebenarnya gampang ya, Mudah dari saja. sifatnya, Iya. dari buah-buahnya. Iya, apakah mudah dia- sekali sebetulnya. Baik, dan saat ini kita pindah ke hari Selasa, pesan yang hilang. Wah, ini saya juga masih kurang paham pendeta tentang pesan yang hilang ini, dan mungkin pendeta bisa bantu untuk menjelaskan juga pesan yang hilang itu apa Baik. maksudnya. Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya ingat waktu saya masih SMA dulu di acara pemuda Advent, ada namanya pesan berantai. Oke. Ya, itu biasa di gereja itu berapa banyak orang muda, oke, bagi 2 kelompok, 3 kelompok, begitu kan. Lalu yang paling depan akan bisikan kepada berikutnya terus, baru yang belakang sampai kemana? Ke depan. Entah bagaimana dan entah di mana pesan itu Berubah. nyelip gitu, berubah. Dan itu juga dipelajari di dunia komunikasi bahwa bagaimana terjadinya gosip ya, Ya. gimana terjadinya gosip. Sama seperti di pelajaran hari Selasa ini, pesan yang hilang. Pesan yang hilang itu adalah itu tadi, ini boleh makan, itu tidak boleh makan. Itu yang apa, yang pesannya itu. Nah, pertanyaan pentingnya Bella adalah, kok bisa pesan yang begitu singkat itu bisa disalah mengertikan? Lalu yang 2, kok bisa dari orang pertama sampai salah tangkap? Kalau yang tadi kan masih make sense gitu kan? Iya. Ada beberapa orang. Nah, dari cerita pelajaran filsafat kita hari Selasa ini, ada satu hal yang dilakukan oleh Hawa. Dia tidak memberikan perhatian khusus kepada si pemberi pesan yang pertama. Itu dia tidak memberikan perhatian khusus. Pay attention-nya itu ya mungkin zaman sekarang mungkin ya, orang tua lagi ngobrol, dosen lagi ngobrol, lagi ikut seminar, HP. asik main ini, sehingga tidak apa, Iya, tidak fokus. konsentrasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang terjadi di pelajaran hari Selasa ini adalah apa yang membuat Hawa itu tidak konsentrasi kepada si pencipta. Nah, ini tadi. Biasa produk-produk yang KW itu tampilannya lebih bagus. Tampilannya lebih menarik. Karena buku Kejadian 3 katakan ular adalah salah satu binatang yang tercantik dan tercerdik saat itu. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang menarik. Hati-hati dengan sesuatu yang Menggiurkan. kelihatannya lebih menarik dari yang mana? Yang aslinya, ya aslinya. Contoh, kalau kita lihat kacamata yang berlapis emas dengan kacamata yang berlapis emas-emasan kan beda tuh. Iya. Lebih menarik yang berpenampilan emas-emasan dibandingkan emas yang sebenarnya, lebih lebih apa gitu. Itu perlu apa? Perlu hati-hati. Lalu maaf juga kalau saya belikan ilustrasi ini. Contohnya ada wanita yang mukanya glow tampilannya gitu. It's no problem, glow no problem. Tapi saya sering lihat zaman sekarang ya. Kalau saya lihat cewek zaman sekarang, saya nggak lihat mukanya, saya lihat lehernya sekarang. Karena bisa berbeda. Karena yang asli adalah apa? Bayangkan muka biasa Putih. kena sinar matahari selalu kan begitu. Yeah. Tapi kalau lebih putih muka dibandingkan apa? Lehernya. Saya bukan mau katakan sense negatif tentang wanita, bukan itu poin saya. Poin saya adalah hati-hati dengan sesuatu yang kelihatan menarik. Karena itu akan merubah mengalihkan perhatian kita terhadap hal yang sebenarnya. Kalau kita sudah perhatian kita sudah beralih, maka pesannya pun tidak akan kita ingat dan bisa salah. Iya, karena saya juga berpikir kalau misalkan ular itu datang dengan penampilan yang buruk, mungkin bukan hanya
dilihat saja mungkin Ya. nggak sama Hawa. Jadi memang kadang semua itu berpenampilan baik dan justru kita harus lebih hati-hati ya pendeta dengan penampilan-penampilan seperti itu. Betul. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan, tadi Bella sudah singgung bahwa untuk mengetahui asli atau tidak itu dari buah-buahnya. Lalu yang kedua, kita lihat daya tahannya itu berapa lama. Dalam dia menjalankan buah-buah itu. Iya, dan biasa kalau yang tidak asli itu tidak terlalu lama. Kalau yang asli itu lebih everlasting lah itu. Yang Karena biasa. sudah ada komitmen ya Iya. ternyata. Dan ternyata juga di sini saya bisa mengambil pelajaran. Apalagi ya saya nggak nggak semuanya perempuan, tapi memang kebanyakan itu gosip, cerita-cerita yang kadang itu sudah tidak betul gitu, tidak benar, dan ini juga bisa menjadi pesan yang hilang. Bagaimana kita juga menjadi menyesatkan orang lain kan pendeta? Ya, benar. Dan lebih baik kita lebih bijaksana lagi supaya kita tidak menghilangkan pesan-pesan yang seharusnya benar. Dan hari Rabu ini, setelah kita belajar di hari Selasa tentang pesan yang hilang, di Rabu ini memperoleh kembali apa yang hilang. Oh, ternyata apa yang sudah hilang bisa diperoleh kembali. Dan diperoleh itu seperti apa pendeta? Kalau di dunia komputer namanya restoring ya. Ya. Dikembalikan kepada tempatnya. Store itu kan tempat itu kan, storage kan, tempat penyimpanan. Restore berarti dikembalikan ke tempat yang semula. Nah, jadi begini Bella dan pemirsa, kembali ini Taman Eden ya, konsepnya tetap Taman Eden, bahwa Allah ingin manusia itu belajar. Ya. Apa yang dipelajari tentang karakter Allah. Apa sih karakter Allah? Allah itu adalah kasih. Kalau kita baca buku Galatia pasal 5, apa sih kasih itu? Kasih itu murah, sabar, ya kan? Ya. Tidak tukang berkelahi dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya karakter daripada kasih itu. Nah, masalahnya adalah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karakter itu tidak ada. Ya, manusia itu tidak sabar, lalu tidak bisa mengekang dirinya sendiri. Itulah Galatia pasal 5 juga tentang keinginan daging itu. Jadi antara keinginan daging dan keinginan roh. Nah, dengan adanya pendidikan Kristen, Allah ingin agar pelajaran yang dulu harusnya mereka pelajari itu kembali mereka pelajari. Nah, kan begitu, kembali mereka pelajari. Dulu tokohnya adalah Allah yang mereka harus pelajari. Nah, di dalam perjanjian lama tokohnya Allah juga, tapi tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan karena mereka tidak bisa melihat Allah secara langsung. Tetapi ada beberapa wujud yang bisa dilihat menjadi perwakilan Allah itu. Kalau mungkin di sekolah ya, guru kelasnya tidak datang, ada guru penggantinya. Ya, salah satunya adalah Musa. Bagaimana Musa begitu sabar memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Karena salah satu buah roh adalah kesabaran. Bagaimana Ayub. Ya, Ayub begitu mengontrol dirinya. Dia bisa mengontrol dirinya walaupun dia menderita, anaknya semua mati, hartanya habis, bahkan orang yang terdekatnya pun, ya boleh saya katakan tanda kutip tidak mendukung dia, istrinya. Artinya dari situ karakter Allah masih bisa terlihat. Lalu di sisi lain keadaan alam pun masih belum separah sekarang. Jadi masih bisa melihat bagaimana karakter Allah itu. Nah, di zaman Nuh, sebelum Nuh ke belakang sana, keadaan alam itu masih lebih baik karena Alkitab mencatat dan tulisan Roh Nubuat mencatat saat itu belum ada hujan. Jadi belum ada banjir, alam masih bagus, lembah-lembah pun tidak securam sekarang. Jadi sejalan itu. Di satu sisi alam masih bagus, Allah menunjukkan karakternya itu tetap masih melalui alam secara mayoritas, tapi punya porsi sedikit terhadap wakil-wakilnya seperti saya sebut tadi, Musa, Ayub dan lain sebagainya. Dengan berjalannya waktu, semakin
rusaknya alam, karakter Allah itu muncul secara langsung, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, itu ditulis dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu adalah yang menciptakan alam semesta. Jadi dengan datangnya Yesus Kristus, karakter yang hilang itu harusnya didapatkan lagi oleh siapa? Oleh manusia. Jadi semua murid-murid yang bersekolah di pendidikan Kristen itu harus diarahkan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, sebelum Yesus Kristus ada, semua murid-murid yang bersekolah di sekolah tanda kutip ya, sekolah kekristenan itu ya, itu diarahkan kepada sang siapa? Sang pencipta. Jadi sang pencipta itu adalah Yesus sendiri, sesuai dengan Yohanes pasal 1. Jadi apa yang sudah hilang itu kesabaran, kelemah lembutan, kasihlah kesimpulannya itu sudah diwujudkan di dalam siapa? Yesus Kristus. Lalu ada tambahan sedikit. Di sini ada satu ayat, mungkin saya tidak sebutkan karena saya harap pemirsa juga pelajari dan baca di rumah, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap apa? Pikiranmu. Itu artinya all in dengan all out. Bahwa kita mencintai siapa? Mencintai Allah. Tidak ada duanya. Ya, tidak ada pembandingnya. Sama seperti komitmen orang yang sedang pacaran. Ya, kan itu kalau orang lagi jatuh cinta kan, engkaulah segala-galanya. Bella pasti tidak tahu lagu ini, nanti bisa search saja di YouTube atau di mana. Ada dulu lagu zaman kami masih SMA gitu. Saya tahu lagunya, Pendeta. Tahu ya. Lagu itu mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau kemana saja ingat kamu. Artinya apa? Dalam semua aspek kehidupan kita, yang ada dalam pikiran kita itu adalah pencipta. Ternyata luar biasa ya pendidikan, yang bagaimana kita mengenal Tuhan. Pendidikan juga lah yang bisa akhirnya mengembalikan yang udah hilang ya, Pendeta. Dan di sini hari Kamis orang-orang yang meremehkan otoritas, ternyata otoritas ini sangat penting sebenarnya, tapi ada beberapa orang juga yang meremehkan. Ada orang-orang yang tidak menghargai, dan di sini juga dijelaskan bagaimana Petrus dia menguatkan apa yang sebenarnya karena kesannya tuh kalau otoritas kayaknya kita berpikir sepertinya dikekang, sepertinya diperintah, seperti robot lah, Pendeta. Tapi ternyata di sini otoritas yang ada di dalam surga, bagaimana Allah dengan umat-umatnya, ternyata itu berbeda. Dan walaupun sudah berbeda dengan kasih yang Pendeta sudah jelaskan tadi, ternyata masih ada saja yang meremehkan otoritas itu. Bagaimana itu, Pendeta? Beda otoritas dengan otoriter ya. Iya. Otoritas itu adalah bahwa dia memang yang punya hak di situ. Kalau otoriter itu kan secara paksa ya, secara paksa. Jadi siapa sih pemilik kelas itu? Ya Allah. Kalau kita ikuti pelajaran filsafat kita, bahwa yang membangun sekolah itu adalah Allah sendiri, kepala sekolahnya adalah Allah sendiri, gurunya juga adalah Allah sendiri. Berarti otoritas itu ya memang punya dia, ya punya dia. Nah, yang sering terjadi di sekolah, di kelas adalah banyak orang yang pintar ya, tetapi masalahnya karena terlalu pintar sehingga meremehkan gurunya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi banyak orang yang wah iya ini hebat, luar biasa alam ini, tapi mereka lupa mengakui bahwa yang menciptakan itu Allah. Di situ problemnya. Ya tahu, oh ya jagat ini tidak heran banyak ilmuwan itu, saintis itu yang memang tidak mempercayai Tuhan karena tidak mempercayai otoritas Tuhan. Tapi tidak sedikit juga ilmuwan yang memang mengakui keberadaan siapa? Keberadaan Tuhan. Jadi problemnya adalah bukan siapa gurunya, bukan apa mata pelajarannya,
bukan di mana kelasnya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap orang itu terhadap gurunya, terhadap ruangan kelasnya, juga terhadap mata pelajarannya. Iya. Bagaimana sikap mereka? Apakah seperti Amsal tadi, buku Amsal yang di dalam apa? Di dalam pendahuluan ini Amsal yang ke-9 ayat ke-10. Apakah mereka takut dalam arti kagum? Yeah. Wow, bahwa luar biasa desainernya daripada alam semesta ini, atau dianggap oh ya luar biasa, tapi mereka tidak respect kepada siapa? Kepada penciptanya. Ternyata di sini kita bisa melihat penurutan ya pendeta. Ya, benar. Penurutan, dan bagaimana Adam dan Hawa yang sudah bertemu langsung dengan Allah, tapi penurutan mereka diuji dan bisa dikatakan gagal. Dan ini juga jadi pelajaran, dan mungkin pendeta bisa memberikan kesimpulan yang lebih jelas lagi bagaimana pendidikan di Taman Eden ini untuk kita, dan bagaimana kita untuk lebih mengenal lagi Tuhan lewat pendidikan. Silakan pendeta. Baik, Bella dan pemirsa, dari apa yang sudah kita bicarakan, yang mau saya simpulkan adalah pertama, bahwa sifat Allah itu adalah kasih. Itu yang pertama. Lalu, karena kasihlah Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk menciptakan manusia. Nah, Allah juga ingin manusia ciptaannya itu mempelajari karakter Allah. Melalui apa? Melalui alam. Itulah tujuan daripada siapa? Daripada Allah itu. Nah, tujuannya apa Allah ingin lakukan itu? Tujuannya adalah manusia bisa memperkembang tabiatnya itu serupa dengan siapa? Dengan tabiat Allah itu. Nah, tapi itulah yang terjadi. Adam dan Hawa lebih mendengar kepada guru palsu itu daripada guru yang benar. Tetapi ingat, Allah tetap mengasihi dunia ini, termasuk kita manusia yang berdosa. Dengan cara bagaimana? Allah memberikan buku alam ini untuk tetap bisa dipelajari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan memberikan Alkitab yang kita puja untuk dipelajari agar kita mengerti karakter Allah itu bagaimana. Dan yang ketiga, Yesus sendiri. Yesus sendiri datang memperagakan karakter Allah. Tidak heran saya katakan, siapa yang mengenal aku berarti dia pernah melihat Bapa. Karena tidak ada satu orang pun bisa melihat apa? Melihat Bapa. Jadi apa yang dulu hilang itu sebetulnya sudah dikembalikan melalui siapa? Yesus. Melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang kita berada di ruangan kelas secara rohani. Tetap dijaga di alam semesta ini walaupun sudah banyak yang rusak. Sama seperti ilustrasi, kita pergi ke library, bukunya sudah rusak. Ya, ada sedikit pelajaran di sana, tapi yang kita tanya siapa? Penjaga library-nya. Karena biasa penjaga library tahu apa yang ada di rak buku itu. Itu Bella yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan. Puji Tuhan, terima kasih banyak pendeta. Sebelum kita tutup diskusinya, pendeta boleh tolong doakan. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mempelajari Sekolah Sabat tentang pendidikan. Sekolah yang pertama adalah di Taman Eden, di mana kami belajar melalui alam. Yang kami pelajari adalah karakter-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah kasih. Sempat hilang, tetapi oleh karena hadirnya Yesus Kristus, maka karakter Allah itu kembali dan bisa kami lihat dan kami pelajari, dan bahkan bisa kami hidupkan berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Puji Tuhan untuk diskusi Sekolah Sabat kita pekan ini, dan kita akan bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.